Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga selalu semangat belajarnya. Nah, untuk pertemuan kali ini, alhamdulillah kita dipertemukan lagi di pertemuan yang kedua di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, di sini kita akan membahas ataupun kita akan melanjutkan materi yang lalu. Itu yang lalu kita sudah membahas tentang letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas kondisi alam benua Asia. Nah, itu adalah pembahasan kita untuk pertemuan kali ini. Nah, adapun indikator untuk pembelajaran hari ini yaitu menganalisis kondisi alam benua Asia. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, siswa diharapkan mampu menganalisis kondisi alam benua Asia. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu kondisi alam benua Asia. Nah, kemarin sudah kita bahas bahwa benua Asia itu merupakan benua terluas di dunia. Nah, begitu juga dengan kondisi alamnya. Kondisi alam benua Asia juga bermacam ragam. Jadi banyak sekali keunikan-keunikan alam yang dimiliki benua Asia. Nah, salah satunya berupa pegunungan, danau, gurun, dataran tinggi, dataran rendah. Nah, biasanya yang terkenal juga kita lihat coba pegunungan Himalaya. Nah, pegunungan Himalaya. Nah, kalian sudah pernah mendengarkan pegunungan Himalaya? Nah, pegunungan ini memiliki puncak tertinggi di dunia, yaitu Gunung Everest yang mencapai 8.848 meter di permukaan laut. Nah, dataran tinggi di benua Asia ada dataran tinggi Iran, dataran tinggi Dekkan di India, dan dataran tinggi Tibet. Nah, dataran tinggi Tibet ini merupakan dataran tinggi di dunia. Nah, jadi dijuluki sebagai atap dunia. Nah, sekarang kita akan melihat sungai-sungai besar di Asia. Di antaranya ada Sungai Mekong dan ada Sungai Yangtze Kiang. Nah, yang ini adalah Sungai Mekong. Yang ini adalah Sungai Yangtze Kiang di Tiongkok. Nah, itu merupakan salah satu contoh sungai besar yang ada di Asia. Nah, selanjutnya kita akan membahas negara-negara yang ada di benua Asia. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas 3 negara benua Asia, yaitu Indonesia, Jepang, dan India. Nah, yang pertama, Indonesia. Negara kita sendiri ya. Nah, wilayah Indonesia ini terletak di kawasan Asia Tenggara. Nah, posisi geografis Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu adalah posisi geografis Indonesia. Sekarang kita ke batas Indonesia. Nah, kalian lihat di sini ada peta Indonesia. Nah, ini adalah peta Indonesia. Indonesia terdiri dari banyak pulau ya, banyak pulau. Nah, sekarang kita membahas batas dari Indonesia. Nah, sebelah utara Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia. Nah, dengan Malaysia. Terus di sebelah selatan. Nah, untuk di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Nah, di sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini. Nah, untuk di sebelah barat Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Nah, itu adalah batas-batas Indonesia, negara tercinta. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui iklim
Indonesia, pasti kalian sudah tahu iklim Indonesia seperti apa. Nah, iklim di Indonesia itu beriklim tropis. Nah, oleh karena itu Indonesia mendapatkan curah hujan tinggi dan intensitas penyinaran matahari yang tinggi pula. Nah, iklim tropis yaitu ada musim kemarau dan musim hujan. Nah, untuk bentuk morfologi Indonesia ada pegunungan, ada dataran tinggi, perbukitan, lembah, danau, dan sungai-sungai besar yang ada di Indonesia. Terus secara geologi, wilayah Indonesia dilalui 2 jalur pegunungan, yaitu Sirkumpasifik dan Sirkummediterania. Nah, kadang-kadang Indonesia kan rawan gempa. Nah, salah satu penyebabnya adalah karena Indonesia terletak di antara 2 jalur pegunungan, yaitu pegunungan Sirkumpasifik dan Sirkummediterania. Nah, di sini pegunungan Sirkumpasifik membentang dari Sulawesi, Maluku, Papua, dan Kepulauan Halmahera. Nah, untuk pegunungan Sirkummediterania yang membentang di Indonesia terbagi menjadi 2 jalur ataupun busur, yaitu busur dalam bersifat vulkanis dan busur luar bersifat non-vulkanis. Nah, itu salah satu yang juga menyebabkan Indonesia mempunyai tanah yang subur dan sumber daya alam yang sangat banyak, dan flora pun banyak di Indonesia, bermacam ragam. Nah, sekarang kita melihat flora yang ada di Indonesia. Ini adalah contoh-contohnya ya. Contohnya saja ada Rafflesia arnoldi, ada daun payung, ada bunga bangkai, dan ada kantong semar. Ini hanya beberapa contoh dari flora di Indonesia. Sangat banyak flora-flora yang ada di Indonesia. Nah, sekarang adalah fauna yang ada di Indonesia. Contohnya ada komodo, ada orang hutan, ada burung cendrawasih, harimau Sumatera, ada gajah, dan banyak lagi lainnya. Nah, itu mengenai Indonesia. Sekarang kita ke negara Jepang. Nah, negara Jepang. Sekarang kita akan mengetahui dari negara Jepang. Nah, secara posisi geografis Jepang terletak pada 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Nah, itu adalah maksudnya posisi geografis Jepang. Nah, sekarang kita ke batas-batas negara Jepang. Nah, kalian lihat ini ada merupakan peta negara Jepang ataupun Jepang ya. Nah, batas-batas negara Jepang yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Laut Okhotsk. Nah, sebelah timur berbatasan dengan apa ini? Nah, ini adalah Samudra Pasifik. Nah, untuk sebelah selatan berbatasan langsung dengan Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Nah, untuk di sebelah baratnya Jepang berbatasan dengan Laut Jepang dan Selat Korea. Nah, itu adalah batas-batas dari negara Jepang. Sekarang kita melihat iklim yang ada di Jepang. Nah, Jepang beriklim subtropis. Nah, subtropis ini adalah 4 musim, yaitu musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Nah, topografi Jepang. Jepang merupakan negara kepulauan. Nah, di sini 4 pulau utama Jepang, yaitu ada Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Nah, di sini ada juga geologi Jepang. Nah, posisi Jepang berada pada jalur gunung api dunia ataupun cincin api Pasifik. Jadi di Jepang itu memiliki sekitar 100
92 gunung api. Nah, sekarang ke flora yang ada di Jepang. Banyak sekali ya flora di Jepang. Nah, salah satunya itu ada bambu Jepang. Ada pohon Nah, di sini kalian adalah sakura. Nah, terus ada hutan beach, terus ada bir. Nah, banyak sekali. Ini merupakan contoh-contoh flora di Jepang. Nah, untuk selanjutnya itu fauna Jepang. Nah, fauna contohnya itu rusa shika, ada paus, ada serigala, dan ada ezonaki. Nah, itu merupakan contoh-contoh fauna yang ada di Jepang. Selanjutnya kita akan ke negara India. Nah, negara India. Untuk lokasi India, posisi geografisnya itu terletak pada 8 derajat lintang utara sampai 37 derajat lintang utara dan 68 derajat bujur timur sampai 90 derajat bujur timur. Nah, sekarang lanjut ke batas India. Nah, batas-batas yang ada di India. Nah, kalian lihat gambar yang ditampilkan di sini. Nah, untuk batas-batas wilayah India, bagian utara itu berbatasan dengan Nepal, nah, Bhutan, dan Tiongkok. Nah, untuk sebelah selatan, India berbatasan dengan Sri Lanka dan di sini ada Samudra Hindia. Untuk sebelah timur, di sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Bangladesh, terus ada Myanmar, ada Teluk Benggala. Untuk bagian barat berbatasan dengan Pakistan, Laut Arab. Nah, ini adalah batas-batas dari negara India. Nah, sekarang kita membahas iklim yang ada di India, yaitu ada tropis dan subtropis. Untuk topografi India, keadaan alam India dikelompokkan menjadi 3 daerah. Ada pegunungan Himalaya, ada lembah besar, dataran tinggi Kashmir, dan lembah Kulu. Nah, kalian bisa lihat gambar-gambar di sini. Inilah Kashmir, ini adalah pegunungan Himalaya. Nah, sekarang adalah flora dan fauna yang ada di India. Nah, flora dan fauna, salah satu contohnya adalah India memiliki ataupun di India terdapat hutan hujan tropis. Nah, hujan tropis untuk faunanya di India adalah gajah India. Nah, itu adalah pembahasan materi kita pada hari ini. Semoga kalian bisa mengerti dan paham, dan semoga ilmunya bermanfaat dan berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.